Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Hukum pergi dan memasuki gereja. Meluruskan kesalahan sebagian tokoh yang gemar ke gereja atau membela mereka. Bagaimana hukum pergi dan memasuki gereja? Pergi dan memasuki gereja, ada kalanya tidak ada acara keagamaan dan ada kalanya ada acara keagamaan gereja. Dalam masalah ini ada 3 tingkatan hukum yang dijelaskan oleh para ulama fuqaha berkaitan dengan pertanyaan di atas. Pertama, pergi dan memasuki gereja tanpa ada acara keagamaan, semisal sekedar ingin tahu dan sebagainya, maka hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram apabila di dalam gereja tersebut terdapat gambar atau berhala yang diagungkan oleh mereka. Ini dalam kitab Nasimur Riyadh fi Syarhi Syifa'il Qadhi Iyad karangan Al-Imam Syihabuddin Al-Khafaji. Beliau berkata, fa mujarraduz zahabi lil kanisati wad dukhuli laha laisa bikufrin wa innama huwa makruh in kana li ghairi gharadin sahih wa qil la yajuz idza kana thammata suwarun wa nahwuhu mimma la yuqarruna ala izharihi. Sekedar pergi dan memasuki gereja itu tidak kufur, tetapi makruh apabila tanpa tujuan yang benar. Ada yang mengatakan tidak boleh apabila di sana ada gambar atau berhala dan semisalnya dari apa-apa di mana mereka tidak diakui menampakkannya. Dalam kitab Hasyiyah At-Tarmasi juz 3 halaman 367, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah berkata, wa kadza yahrumu dukhuluha in kana fiha suratun mu'azzamatun kama dzakaru fi kitabis siyar. Haram memasuki gereja apabila di dalamnya terdapat gambar atau berhala yang diagungkan. Kedua, pergi ke gereja atau kelenteng bersama jamaah gereja dengan memakai atribut jamaah gereja dan mencukur bagian tengah kepala seperti halnya mereka, maka hukumnya haram dan murtad atau kufur. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki berkata di dalam kitabnya Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, was-sa'i ilal kana'isi wal biya' ma'a ahliha wat tazayyi bi ziyyihim min syaddiz zananir wa fahsyir ru'us faqad ajma'al muslimuna anna hadza la yujadu illa min kafirin wa anna hadhil af'al alamatun 'alal kufri wa in sarraha fa'iluha bil Islam. Seperti pergi ke gereja dan kelenteng bersama jamaah tempat ibadah tersebut dan memakai kostum seperti mereka, seperti ikat pinggang, serta mencukur bagian tengah kepala mereka, maka kaum muslimin telah bersepakat bahwa perbuatan ini hanya dijumpai dari orang kafir, dan perbuatan tersebut termasuk tanda kekufuran meskipun pelakunya terang-terangan mengaku Islam. Pernyataan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki tersebut juga dikutip dan disetujui oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatut Talibin, Al-Ardabili dalam Al-Anwar, dan dikutip oleh Kasyim Asy'ari dalam risalahnya. Ketiga, menghadiri acara keagamaan di gereja seperti ibadah mingguan atau hari raya Natalan, maka hukumnya haram dan menyebabkan seseorang dihukumi kufur dan murtad. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu
Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 72. Ketika menafsirkan ayat tersebut, para ulama salaf atau mayoritas ulama salaf seperti Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak, Qatadah dan lain-lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak memberikan persaksian palsu adalah tidak menyaksikan atau menghadiri hari raya orang-orang musyrik. Ini seperti diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir, seperti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur karangan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i memberikan ulasan yang lebih jelas dalam tafsirnya yang berjudul At-Tafsirul Kabir wa Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan, Al-mas'alatul ula az-zur wa yahtamilu hudura kulli mawdi'in yajri fihi ma la yanbaghi wa yadkhulu fihi a'yadul musyrikina wa majami'ul fusaq lianna man khalata ahla syarri wa nadhara ila af'alihim wa hadara majami'ahum faqad syarakahum fi tilkal ma'siyah lianna al-hudura wan nadhara dalilur ridha bihi bal huwa sababun liwujudihi wa ziyadati fihi lianna alladhi hamalahum ala fi'alihi istihsanun nadharati wa rughbatuhum fin nadhar ilaih. Masuk dalam kesaksian palsu adalah menghadiri hari raya orang-orang musyrik dan perkumpulan orang-orang fasik. Karena orang yang bercampur dengan orang-orang yang buruk, melihat perbuatan mereka dan menghadiri perkumpulan mereka berarti berpartisipasi dalam kemaksiatan tersebut. Karena kehadiran dan menonton termasuk bukti ridha terhadap keburukan itu, bahkan menjadi sebab keberadaan dan bertambahnya keburukan itu. Karena yang mendorong mereka melakukan keburukan itu adalah anggapan baik para penonton dan keinginan mereka menontonnya. Dalam pernyataan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tersebut terdapat keterangan bahwa orang yang menghadiri acara ibadah atau hari raya agama lain berarti ridha terhadap ibadah kufur mereka dan menjadi motivasi bagi mereka untuk terus melangsungkan kekufuran itu. Pernyataan ini mengarah pada pengkafiran dan hukuman murtad bagi orang yang menghadiri acara kebaktian atau Natalan di gereja, baik sebagai petugas pengamanan, penceramah maupun baca sholawat di gereja, seperti yang terjadi baru-baru ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta orang-orang kita dijaga oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.